di sepanjang masa kehidupan. Saya sendiri Ali Rahmawati dan dua teman saya, Novia Alawiyah dan Sri Maya Maksyul. Oke, kita ke slide kedua. Di slide kedua menjelaskan tentang perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses kematangan. Yang dimaksud di sini adalah dari bertambahnya usia manusia itu akan bertambahnya kemampuannya dan pola pikirnya tentunya beda. Intinya, bertambahnya usia akan memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. Ke slide yang ketiga, ya, menjelaskan tentang pranatal. Periode pranatal adalah periode konsensif sampai bayi itu akan lahir. Periode ini biasanya berlangsung antara 180 hari sampai 344 hari. Ciri khasnya adalah perkembangan yang sangat pesat. Tetapi ada kalanya usia kelahiran sang ibu itu secara mendadak dan terjadi sebelum 6 bulan. Itu disebabkan karena kondisi janin yang lemah, belum mampu bernafas secara mandiri, metabolismenya belum berfungsi dengan baik, itu mengakibatkan janin akan cenderung meninggal dunia. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan perkembangan prenatal. Yang pertama ada germinal, dimulai dari sel sperma laki-laki yang membuahi sel telur wanita. Sel telur akan menjadi zigot. Dan di tahap ini juga terjadinya sekitar 10-14 hari. Nah, embrionik. Ini ada di tahap ini ketentuan jenis kelamin laki-laki atau akan menjadi perempuan. Di tahap ini akan terjadi di minggu ke-4 sampai minggu ke-8. Dan terakhir ada fetal. Dimulai dari minggu ke-8 dan sering kita sebut dengan janin. Fetal juga, janin sudah memiliki nampakkan perkembangan organ, tetapi belum sempurna secara embrionik. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang membahayakan pada periode prenatal. Yang pertama ada campak Jerman. Campak Jerman itu akan kehilangan pendengarannya. Yang kedua ada penyakit menular seksual. Yang ketiga ada merokok, alkohol, dan narkoba. Dari ketiga hal tadi itu sangat berbahaya, sangat tidak disarankan untuk ibu-ibu hamil karena mereka dari tiga hal itu memiliki zat-zat yang tentunya berbahaya untuk ibu hamil dan itu dapat menyebabkan anak terlahir dengan cacat yang rendah, ukuran otak lebih kecil, bahkan keguguran. Dan terakhir ada radiasi sinar X. Radiasi sinar X itu juga berbahaya bagi ibu hamil karena jika kandungan sang ibu sampai mengenai sinar ini, itu akan terakhir dengan kondisi cacat atau IQ yang rendah. Oke, ada masa bayi. Masa bayi adalah masa periode yang dimulai dari usia 2 minggu atau 2 tahun. Atau juga bisa disebut dengan 2 tahun pertama dalam kehidupannya. Di slide berikutnya ada ciri khas dalam masa bayi. Yang pertama, masa dasar periode kehidupan berikutnya. Atau lebih kita kenal dengan anak itu adalah penerus bangsa. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan secara cepat pada fisik atau psikis. Yang ketiga, berkurangnya tergantungan pada orang lain. Contohnya, sekarang bayi X sudah bisa berdiri, bayi X sekarang sudah bisa duduk sendiri, bahkan sekarang dia sudah bisa berlari-lari. Yang keempat, selanjutnya ada masa kanak-kanak. Di sini masa kanak-kanak ada dua. Yang pertama ada masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal adalah perkembangan dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Di masa anak-anak ini, perkembangan biologisnya itu sangat cepat. Jadi dari lingkungan orang tua harus mempersiapkan anak terjun ke dalam lingkungan sosial, lebih utamanya di lingkungan sekolah. Yang kedua ada masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir itu berkembangnya dari usia 7 tahun sampai 12 tahun. Di sini anak sudah memasuki usia sekolah dan bahkan anak sudah akan lulus sekolah. Selanjutnya ada ciri-ciri khas di masa anak. Selanjutnya ada ciri-ciri khas di masa kanak-kanak. Yang pertama ada masa kanak-kanak awal. Di sini di masa kanak awal, usianya mengandung masalah atau usia yang sulit.
usia mainan. Maksudnya anak di sini lebih banyak bermain daripada belajar. Yang ketiga, usia prasekolah. Usia prasekolah itu maksudnya sudah memasuki usia sekolah. Yang ketiga, usia belajar kelompok. Diusahakan jika belajar belajar itu secara berkelompok karena akan memudahkan anak untuk belajar dan lebih menyenangkan. Yang selanjutnya, usia menjelajah dan banyak bertanya. Di usia-usia ini juga, anak itu lebih kritis, akan banyak bertanya kepada orang tua, bahkan kepada teman-temannya. Yang selanjutnya, usia meniru dan kreatif. Jadi kalau di usia-usia ini, kita sebagai orang tua atau sebagai kakak pun harus lebih berhati-hati karena anak akan lebih mudah meniru apa yang kita bicarakan atau kita lakukan. Kreatif itu sendiri, anak akan lebih suka berhayal atau bermain secara kelompok atau mandiri, tetapi secara spontan apa yang dia pikirkan, yang akan dia lakukan juga. Selanjutnya ada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, secara motorik, memperoleh keterampilan. Jadi memperoleh keterampilan di sini anak terkadang sudah menemukan apa yang dia suka dan dia minati, tetapi jika belum ada, itu dari orang tua sendiri pun juga boleh menuntun anak untuk memperoleh keterampilannya, tetapi tidak boleh memaksa. Yang kedua, bermain kelompok. Bermain kelompok seperti yang kanak-kanak awal tadi, supaya anak-anak itu belajarnya lebih menyenangkan dan lebih bersemangat lagi. Yang ketiga, perkembangan moral. Perkembangan hati nurani. Di sini anak sudah memiliki rasa simpati atau empati kepada orang lain. Yang terakhir, kreativitas, eksplorativitas batas minat menunjukkan prestasi minat membaca. Maksudnya di sini anak sudah memiliki minat untuk membaca, menulis, atau bahkan belajar hal yang lain. Selanjutnya, tugas perkembangan dalam masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar bicara. Misalnya, belajar menyebutkan kata ayah, kata ibu, atau kata-kata yang sederhana yang lain. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Membedakan jenis kelamin di sini sangat penting karena supaya mengetahui ini loh anak laki-laki, ini loh anak perempuan. Jadi di usia dewasa pun besok akan lebih mengetahui, oh ini loh anak laki-laki yang memiliki jakun, oh ini loh anak perempuan yang memiliki payudara besar, seperti itu. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain orang-orang dekatnya. Maksudnya di sini itu anak-anak belajar untuk bersosialisasi dan membangun hubungan emosional kepada orang lain. Tidak hanya orang tua, keluarga, tapi dengan teman atau orang guru-gurunya juga. Yang keempat, belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk dan mengembangkan kata hati. Maksudnya di sini tuh anak harus tahu membedakan apa sih yang baik buat aku dan apa sih yang jelek buat aku. Jadi, misal buang sampah itu seharusnya di tempat sampah, bukan sembarangan atau ke tempat orang lain. Menyontek itu hal yang tidak baik, jadi kita harus banyak belajar agar saat ulangan tidak menyontek. Yang terakhir adalah membangun konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Selanjutnya, apa kejadian penting pada masa ini? Maksudnya pada masa kanak-kanak. Yang pertama, memasuki sekolah. Yang kedua, kegiatan intelektual yang meningkat. Ketiga, minat yang lebih besar pada teman sebayanya. Yang keempat, independence dari orang tua makin besar, dan terakhir identifikasi diri makin jelas. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jelaskan tentang masa remaja. Masa remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, baik dari perubahan biologisnya, perubahan psikologisnya, serta perubahan sosialnya. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2007, di sebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan remaja. Yang pertama itu remaja awal. Pada tahap ini remaja cenderung melakukan sebuah perubahan-perubahan untuk melakukan dorongan yang ada dalam dirinya sendiri. Di sini juga remaja cenderung lebih cepat menyukai pada lawan jenis. Yang kedua itu remaja media. Pada tahap ini remaja lebih suka bila teman-teman mengakui keberadaannya. Dan remaja cenderung lebih bersifat pesimis ataupun optimis atau idealis dan lain sebagainya. Yang ketiga itu remaja akhir. Ada 5 pencapaian di masa remaja akhir. Yaitu yang pertama itu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua, ego mencari kesempatan bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Yang ketiga, terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat,
tumbuh ingin memisahkan diri pribadinya atau private self dan masyarakat umum. Yang kelima, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa remaja berdasarkan sifat, yaitu ada 3 bagian. Yaitu yang pertama itu masa remaja awal, di mana masa remaja awal itu berkisar antara usia 10 sampai 12 tahun. Ditandai dengan ciri yang pertama, tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya. Yang kedua, merasa ingin bebas. Yang ketiga, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir yang bersifat hayal atau yang bersifat abstrak. Yang kedua itu masa remaja tengah, di mana masa remaja tengah ini berkisar antara usia 13 sampai 15 tahun. Ditandai dengan ciri yang pertama itu ingin mencari identitas diri. Yang kedua, adanya keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis. Yang ketiga itu tumbuh perasaan cinta yang mendalam. Yang ketiga itu masa remaja akhir, di mana masa remaja akhir ini berkisar antara usia 16 sampai 19 tahun. Ditandai dengan ciri yang pertama, menampakkan pengungkapan kebebasan diri. Yang kedua, dalam mencari teman supaya lebih selektif atau lebih memilah-milah. Yang ketiga itu memiliki citra atau gambaran terhadap dirinya sendiri. Yang keempat itu dapat mewujudkan perasaan cinta. Yang berikutnya itu memiliki kemampuan yang bersifat hayal atau yang bersifat abstrak. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja menurut Furlong pada tahun 1991. Ada 10 bagian-bagiannya. Yang pertama itu mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat itu mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang keenam itu mencapai kemandirian ekonomi. Yang ketujuh, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang kedelapan, memahami dan internalisasikan nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kesembilan itu mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang ke-10 itu memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab hidup dan keluarganya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada masa remaja. Yaitu yang pertama itu permasalahan fisik dan kesehatan. Ciri-ciri dari perubahan fisik itu yang pertama, remaja cenderung membandingkan fisiknya dengan orang lain ataupun idola idola mereka. Yang kedua itu remaja perempuan sering merasakan ketidakpuasan pada dirinya sendiri. Permasalahan yang kedua yang sering terjadi adalah permasalahan terlarang. Di sini ada beberapa alasan mengapa remaja mengkonsumsi narkoba. Yaitu yang pertama, karena ingin coba-coba. Yang kedua itu memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga untuk meningkatkan rasa percaya diri, solidaritas ataupun adaptasi dengan lingkungannya. Yang berikutnya saya akan menambahkan beberapa pengaruh lainnya. Yang pertama itu pengaruh sosial dan interpersonal, di mana di sini kurangnya kehangatan dari orang tua. Yang kedua itu penilaian negatif dari orang tua karena adanya perpisahan atau perceraian yang terjadi di dalam rumah ataupun rumah tangga. Yang kedua itu pengaruh budaya dan tata krama. Remaja memandang penggunaan alkohol dan obat-obatan sebagai simbol penolakan atas standar konvensional. Yang kedua itu berorientasi pada jangka pendek dan kepuasan hedonis. Terus yang ketiga itu pengaruh interpersonal, di mana di sini remaja memilih kepribadian yang temperamental dan agresif. Yang berikutnya ada beberapa penanganan dan pencegahan yang harus dilakukan. Yang pertama itu memberikan perhatian yang intensif secara individual. Yang kedua itu pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak agensi di seluruh komunitas. Dan yang terakhir itu identifikasi dan penanganan awal. Jadi sekian saja dari saya. Berikutnya saya kembalikan ke teman saya. Masa dewasa. Di masa dewasa dapat diistilahkan sebagai kesempurnaan seseorang di cara berpikir, kinerja kerja yang dilakukan karena masa dewasa sudah melewati masa kanak-kanak dan masa remaja. Jadi masa dewasa itu sudah dapat menyelesaikan pertumbuhannya yang mengharuskan dia itu ikut andil dalam bermasyarakat bersama orang-orang dewasa yang lainnya. Masa dewasa itu juga waktu yang paling lama dari rentang kehidupannya jika dari masa-masa yang lain. Selanjutnya, masa dewasa itu ada 3, yaitu masa dewasa dini, masa dewasa maja, dan masa dewasa tua. Bahaya persoalan dan sosial yang dihadapi oleh dewasa dini. Yang pertama ada kegagalan menguasai tugas, kegagalan dan kedua, kegagalan untuk memenuhi harapan sosial. Yang ketiga, bahaya terhadap menyelesaikan diri dan sosialnya. Yang keempat, muncul awal akhir balik. Yang terakhir, tampak belum matang. Maksudnya di sini, karena usia dewasa dini itu sebelumnya remaja akhir, jadi
belum memiliki persiapan-persiapan untuk memasuki usia masa dewasa dini, atau lebih sederhananya dalam usia ini itu masih terlalu kaget untuk menghadapi bahaya-bahaya yang di luar ekspektasinya. Dan kemungkinan besar dalam usia dini itu juga masih memiliki sifat-sifat remajanya. Selanjutnya ada hambatan penguasaan tugas perkembangan pada usia dini. Yang pertama, dasar yang kurang memadai. Yang itu karena usia dini masih dikatakan masih baru, jadi pada usia dini itu belum memiliki persiapan-persiapan untuk dia itu menjadi berusia memasuki usia dewasa dini. Ya, ada hambatan fisik. Hambatan fisik yang dimaksud di sini itu seperti orang fisik itu seperti seseorang itu tingginya tidak seperti teman-temannya, seperti anak kecil. Terus yang ketiga ada latihan yang tidak berkaitan dengan masa dewasa. Karena di masa sebelumnya dia terlalu menikmati masa remajanya, sehingga dia itu tidak berpikir untuk latihan yang berkaitan untuk mempersiapkan masa dewasanya. Yang keempat, aspirasi yang tidak realitas. Yang dimaksud di sini itu seperti seseorang yang memasuki dewasa dini itu berpikirnya itu masih melayang-layang, maksudnya masih berhayal-hayal. Yang kelima, pengaruh teman sebaya yang berkepanjangan. Maksudnya di sini di masa dewasa ini mungkin anak seseorang di umur itu dia itu masih gampang dipengaruhi oleh teman yang seumurannya. Yang terakhir, perlindungan yang berlebihan pada anak-anak saat anak-anak. Maksudnya di sini perlindungan itu yang terlalu dimanja, bahkan dia itu belum siap untuk memasuki dewasa dini. Dan selanjutnya, krisis yang dihadapi oleh dewasa remaja. 1. Krisis sebagai orang tua ditandai oleh sindrom di mana letak kesalahan kami jika anak gagal untuk memenuhi harapan orang tua. Di sini itu yang dimaksud seperti anak saat gagal ujian untuk memasuki universitas yang diinginkan orang tua, dan orang tua akan bertanya, di mana letak kesalahan kami? Karena di situ orang tua mungkin terlalu meletakkan harapan-harapan yang lebih untuk anak, tetapi anak belum dapat mencapai harapan-harapan yang diinginkan oleh orang tua. Anak di sini juga bisa lebih berusaha untuk memenuhi harapan orang tua yang lain, tidak hanya yang tadi. Yang selanjutnya, krisis yang timbul karena orang tua berusia lanjut. Di sini, dewasa remaja harus benar-benar dituntut seperti melindungi orang tuanya, karena di sini kan kemungkinan besar dewasa remaja sudah memiliki keluarga sendiri. Jadi paling tidak dia tuh sudah berkeluarga dan sudah memiliki dan sudah bekerja. Jadi itu di usia ini akan lebih bertanggung jawab untuk melindungi orang tuanya. Selanjutnya, krisis yang berhubungan dengan kematian. Di usia ini memang harus mempersiapkan soal kematian, maksudnya agamisnya harus lebih perdalam lagi untuk itu mempersiapkan seseorang itu dalam menghadapi kematian. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa dewasa remaja. Yang pertama, menyesuaikan dengan perubahan fisik. Perubahan fisik di sini maksudnya seperti laki-laki yang sudah berjenggot, sudah mulai keriput. Terus yang kedua, penyesuaian dengan perubahan minat. Di sini itu seperti di saat remaja atau orang itu memiliki banyak kegiatan di dalam organisasi atau komunitas, sehingga dia di saat memasuki usia remaja, perubahan minatnya itu harus di usia remaja dia harus merubah minatnya, karena di usia remaja rata-rata orang yang suka berkomunitas atau berorganisasi akan dijadikan sesepuh atau seperti penanggung jawab dalam organisasi itu. Yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan standar hidup. Yang di sini maksudnya penyesuaian dengan kehidupan keluarga. Selanjutnya ada tugas perkembangan pada usia lanjut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Yang dimaksud di sini, terkadang di usia lanjut itu seseorang itu akan sering sakit-sakitan atau yang kedua, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Yang ketiga, mengatur kehidupan fisik yang meluas. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan orang seusianya. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya insum. Selanjutnya ada bahaya yang dihadapi saat menyesuaikan diri dan sosial di masa tua. Yang pertama, penyakit dan hambatan fisik. Kedua, kekurangan gizi. Ketiga, gangguan gizi. Keempat, penurunan kemampuan seksual. Yang terakhir adalah kecelakaan. Yang selanjutnya ada bahaya fisiologis masa tua. Yang pertama, kepercayaan terhadap pendapat klise tentang usia lanjut. Yang kedua,
rasa rendah diri dan tidak berguna. Yang ketiga, perubahan pola hidup. Yang keempat, rasa bersalah karena menganggur. Yang keenam, berkurangnya pendapatan. Yang ketujuh, tidur secara mental. Yang terakhir, pelepasan kegiatan sosial. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Salam.